menjadi referensi dan terakhir kepada manusia. Ya, nah intinya tadi saya sampaikan bahwa 3 minutes coaching ini adalah bagaimana seorang leader itu mengoptimalkan uh, waktu yang sempit hanya dengan 3 menit dapat berdampak yang besar untuk produktivitas kinerja karyawan kita. Nah, pada dasarnya karyawan itu kan manusia. Pak Mereka izin menghargai. suaranya kecil Pak, maaf. Biasanya mereka dihadapi dengan apa namanya dengan birokrasi ya, birokrasi yang memang biasanya berdampak agak negatif karena mereka jadi takut ya, karena jabatan ini adalah birokrasi ya, maksudnya adalah ketika kita seorang leader dan karyawan kita adalah bawahan kita, maka mereka tidak tidak dengan confidence, tidak dengan percaya diri untuk menyampaikan gagasan mereka. Mereka tidak percaya diri untuk menyampaikan ide mereka untuk perusahaan kita, untuk lembaga kita ya. Tentunya itu berdampak negatif ya, karena organisasi saya sampaikan ketika tidak ada anggotanya, maka apa namanya tidak dinamakan organisasi yang punya tujuan. Adapun misalnya perusahaan kita misalnya punya tujuan, apa punya anggota atau punya karyawan, tapi karyawan kita tidak berani untuk memaparkan ide dan gagasan, ya itu sama saja tidak ada kan gitu ya. Kalau dalam kaidah fikih ada wujuduhu ka'adamihi, adanya seperti ketiadaannya gitu. Kehadirannya seperti ketidakhadirannya. Oleh karenanya, mudah-mudahan 3 minute coaching ini dapat memberikan solusi untuk kita nanti sebagai leader itu mengejawantahkan visi kita dan seorang anggota juga tidak malu untuk memaparkan ide dan gagasan karena memang kita mempertanyakan, kita apa ya, mengajak ngobrol anggota kita itu tidak hanya di tempat yang formal ataupun seperti meeting dan lain sebagainya. Banyak sekali tempat-tempat yang bisa kita gunakan untuk kita bisa negosiasi, bisa kita ngobrol dan lain sebagainya dengan para anggota-anggota kita ataupun karyawan-karyawan kita. Teman-teman semua, ada juga yang berkaitan tentang ketika organisasi ataupun instansi ataupun perusahaan itu hampir mengalami kebangkrutan, hampir mengalami ketidakproduktivitasan kerja, itu biasa disebut dengan 5 dysfunction team atau dysfunction team. Ya, akibat ataupun sebab daripada tidak produktivitasnya kinerja karyawan itu adalah karena dysfunction team, ya, atau ketidakfungsian antara individu, antara karyawan dan juga sebuah tim. Jadi tim ini ada dismotivasi. Tim ini atau karyawan ini merasakan dismotivasi, dysfunction, sehingga akibatnya atau dampaknya adalah menurunnya produktivitas perusahaan. Nah, yang pertama adalah the absence of the trust. Artinya adalah eh, ketidakhadirannya atau ketidakadaannya kepercayaan satu sama Jepang loh, lain, bukan? baik dari anggota ya, baik anggota ataupun karyawan kepada pemimpinnya ataupun pemimpinnya kepada eh, anggota ataupun karyawannya. Nah, ini bahaya sekali ya. Absennya ataupun ketidakhadirannya atau ketidakadaannya kepercayaan ini yang menjadi sangat krusial bagi saya. Karena memang di dalam eh, di dalam kinerja apapun ya, baik di organisasi dan lain sebagainya, trust ini yang menjadi sangat penting kita kedepankan. Karena begini, kita sebagai as a leader, kita sebagai pemimpin ingin mendelegasikan tugasnya, apa suatu tugas kepada karyawan kita, tapi kita tidak memberikan kepercayaan kepada mereka. Maka yang ada adalah kita lagi yang turun, ya. Maka ketika kita lagi yang turun, berarti kan proses delegasinya juga akan terhambat. Kemudian kita juga tidak akan mampu mengupgrade perusahaan kita, ya. Oleh karenanya berikan kepercayaan sebaik mungkin dan sebesar mungkin dan seobjektif mungkin sehingga karyawan kita juga tidak akan merasakan ketakutan. Mereka akan secara bebas untuk apa namanya memaksimalkan apa yang ia dapatkan, amanah apa yang ia dapatkan. Nah, makanya salah satu dampak daripada dysfunction tim ini adalah the absence of the trust.
ya. Jadi harus adanya atau hadirnya kepercayaan sebesar dan seobjektif mungkin. Yang kedua adalah to avoid the conflict. Jadi menghindari sebuah konflik, ya. Biasanya karyawan ini kan atau anggota kita kan apa namanya? Kayak gini, perusahaan ataupun organisasi itu kan menghindari, tidak akan mampu menghindari dari sebuah konflik. Konflik itu ada yang dari internal ataupun dari eksternal. Nggak mungkin organisasi itu apa namanya tidak ada konflik. Nggak mungkin karena organisasi kan adalah apa namanya sekumpulan beberapa kepala yang punya tujuan masing-masing dan harus satu padu menjadi atau mencapai tujuan daripada organisasi. Ya, karena tujuannya berbeda-beda, kepentingannya berbeda-beda, kulturnya berbeda-beda, maka pastinya yang namanya konflik itu sangat erat atau sangat berpotensi besar di dalam organisasi. Oleh karenanya, ketika karyawan kita, ketika seorang pemimpin itu menghindari dari sebuah konflik, maka akan berakibat pada dysfunction tim. Oleh karenanya, jangan takut dengan yang namanya konflik, harus kita hadapi, ya. Oleh karenanya ada yang namanya manajemen konflik, ya. Di dalam turunan manajemen organisasi ada yang namanya manajemen konflik. Bagaimana kita mengelola konflik yang tadinya negatif bisa menjadi positif. Yang ketiga adalah menghindari atau to avoid the responsibility atau menghindari yang namanya apa namanya tanggung jawab. Nah, biasanya karyawan kita itu tidak mau dikasih tanggung jawab lagi. Udah, saya mah cukup sesuai job saja. Saya mah cukup sesuai dengan kontrak saja. Ya, itu bahaya. Makanya tidak ada upgrade daripada atau peningkatan daripada kinerja ataupun produktivitas perusahaan kita. Biasanya yang mengalami responsibility ini atau menghindari daripada tanggung jawab ini biasanya perusahaannya stagnan, tidak ada upgrade, tidak ada apa namanya kemajuan secara eksponensial, ya. Biasanya stagnan atau berdiri atau berjalan di tempat sendiri atau berjalan di tempat lah gitu ya. Nah, ini bahaya. Oleh karenanya dampaknya adalah dysfunction team. Dampak apa sebab daripada dysfunction team yang keempat adalah lack of the responsibility, ya. Artinya adalah apa ya? Jadi saling saling tidak mau untuk mendapatkan tanggung jawab yang baru, ya. Ini sebetulnya sama saja dengan yang ketiga, untuk menghindari yang namanya tanggung jawab tanggung jawab yang memang apa namanya harus ditempuh oleh setiap karyawan. Nah, oleh karena teman-teman, ketika karyawan kita atau anggota kita merasakan apa namanya yang keempat ya, lack of the responsibility, ini akan berdampak pada dysfunction tim yang sangat luar biasa. Karena lack kan adalah tidak bisa diminta pertanggungjawaban. Ketika ada konflik, misalnya konflik tersebut karena dia, misalnya ada kerugian karena dia tidak mau dipinta pertanggungjawabannya. Itu kan sangat luar biasa berdampak negatif untuk perusahaan kita, ya. Oleh karenanya, seorang anggota harus kita bentuk untuk dia tuh responsibel, bertanggung jawab atas apa yang peroleh, atas apa yang ia kerjakan sehingga itu bisa berdampak baik untuk perusahaan kita. Makanya harus dihindarkan lack of the responsibility atau tidak bisa diminta pertanggungjawaban. Yang kelima, ya, sebab daripada dysfunction team adalah ignorance the result atau apa ya? Tidak memperhatikan hasil. Ya, ignorance itu kan tidak tidak aware terhadap hasil, ya. Makanya ini sangat luar biasa berdampak. Ini sudah klimaksnya lah. Ketika ketika karyawan ataupun anggota tidak memikirkan job desk dia, tidak memikirkan target dia, itu secara secara absah itu merupakan sebab yang sangat besar dari dysfunctionnya tim ataupun dari ketidakproduktivitasannya perusahaan kita karena memang akibat daripada karyawan kita atau anggota kita yang tidak memikirkan hasil, baik hasil individu ataupun hasil komunal ataupun perusahaan. Nah, ini merupakan apa namanya eh, sebab-sebab daripada dysfunction tim yang tentunya masih banyak lagi sebab daripada yang lain terkait tentang apa saja yang berdampak pada hancurnya atau apa ya
tidak produktivitasnya perusahaan itu akibatnya seperti apa aja. Nah, setidaknya ada 5 sebab yang saya sampaikan tadi. Nah, teman-teman semua, minggu depan insya Allah atau beberapa minggu lagi atau sebelum UAS nanti saya akan membahas tentang delegating and empowering. Jadi pendelegasian dan juga pemberdayaan ya. Delegating itu kan pendelegasian, empowering itu adalah pemberdayaan. Nah, ini adalah hal yang berbeda karena saya sampaikan sebagai gambaran eh, pendelegasian itu adalah bagaimana kita memberikan trust, memberikan kepercayaan kepada karyawan kita sehingga karyawan kita itu dapat mengerjakan tugas kita. Yang kedua adalah empowering, pemberdayaan. Pemberdayaan itu adalah bagaimana kita mengembangkan skill dia sehingga dia bisa produktivitas kerja juga. Ya, sama-sama semuanya adalah tujuannya untuk produktivitas kerja, namun ada perbedaannya. Nah, which one better? Terserah teman-teman punya perspektif apakah delegating yang lebih baik ataupun empowering yang lebih baik. Nah, sebelum itu saya ingin memberikan sebuah tugas ya terkait tentang manajerial ataupun kepemimpinan. Tugas ini tidak telepon apa tidak ketik-ketik lagi, tidak typing lagi, tapi tugas monolog seperti ini. Jadi teman-teman silahkan membuat suatu video ya, silahkan dicatat membuat suatu video dan video ini tugasnya monolog menyampaikan boleh pakai PowerPoint, boleh pakai catatan ataupun tidak. Itu adalah mendeskripsikan seorang pemimpin ya. Nah, jadi silakan teman-teman cari tokoh pemimpin maupun nasional ataupun internasional dan pemimpin ini apa yang bisa teman-teman ambil pelajaran. Dia pemimpin yang seperti apa ya. Misalnya Barack Obama. Barack Obama adalah pemimpin di Amerika Serikat pada tahun berapa? Dia menggunakan jenis kepemimpinan misalnya pemimpinan transformatif karena dia mengelola parlemennya seperti apa dan lain sebagainya. Ya, saya rasa jelas ya. Jadi silakan deskripsikan sesuai dengan pendapat teman-teman terkait tentang salah satu pemimpin, mau organisasi, mau perusahaan, ataupun negara, dan lain sebagainya. Itu terserah. Yang penting, he is the leader. Dia itu adalah seorang pemimpin yang bisa kita ambil pelajaran dari proses kepemimpinannya. Dan monolog ataupun tugas monolog ini silakan teman-teman upload di Instagram Reels ya. Saya rasa semuanya walaupun di sini ada yang senior ya harus punya Instagram juga. Instagram Reels ini silakan tag eh, Instagram kampus dan Instagram saya agar saya bisa mengakses daripada video teman-teman semua. Apabila ada pertanyaan silakan pertanyaan tentang materi ataupun tentang tugas silakan. Monggo. Ada pertanyaan? Pak, paling nanti kalau PPT-nya buat di-share di grup bisa ya Pak? Oh, bos. Kalau PPT udah saya share di Siakan. Oh Silakan ya udah. bisa di-share. Terima terima kasih Pak. Ya. Halo Ada Pak, lagi? Assalamualaikum. Monggo. Izin bertanya Pak, Ya. eh, sebenarnya kalau untuk pendekatan secara personal ya Pak ya, Ya. ke karyawan, itu ada efek psikologis nggak Pak terhadap karyawan Pak? Misalkan kita menanyakan saat dia nggak masuk gitu Pak, Ya. apa penyebabnya gitu, secara tidak Oke. langsung atau gimana Pak? Bagus, Mas Terima Alex kasih Pak. pertanyaannya. Ya, Eh, teman-teman harus ya saya sampaikan ada yang namanya the art of communication. Jadi seni untuk berkomunikasi. Tentunya gaya komunikasi seorang leader dengan misalnya gini, seorang leader di perusahaan dengan seorang leader di pendidikan misalnya di lembaga pendidikan itu sangat berbeda. Ya, nah oleh karenanya bagaimana bagaimana seorang leader itu memiliki kemampuan dan kapabilitas untuk mengkomunikasikan
baik berkomunikasi secara formal dan non formal itu bisa menjadi menjadi nilai poin daripada si pemimpin tersebut. Misalnya ketika kita menjadi seorang leader di perusahaan, tentunya harus ada ada tips, ada triks bagaimana kita berkomunikasi dengan karyawan-karyawan kita. Itu sangat berbeda jauh dengan ketika kita menjadi leader di pendidikan. Nah, oleh karenanya ini akan berdampak pada apa namanya? Akan berdampak pada psikologi daripada karyawan-karyawan kita. Apabila misalnya gaya komunikasi kita, walaupun kita menjadi leader di perusahaan, tapi kita gaya komunikasinya sebagai leader pendidikan itu tidak works bagi saya, tidak suitable, tidak cocok. Oleh karenanya, bagaimana seorang leader itu mengupgrade skillnya untuk bagaimana berkomunikasi dengan baik sesuai dengan objeknya, kalau di perusahaan seperti apa dan sebagainya, maka itu akan berdampak baik juga untuk psikologis daripada si karyawan kita. Tentunya sangat berdampak, Mas. Apa namanya terkait tentang psikologi si karyawan kita. Oleh karenanya ada aspek humanismenya, harus ada aspek profesionalismenya. Jadi harus ada tengah-tengahnya. Humanisnya tidak boleh stressing, tidak boleh ofensif, tidak boleh menyerang. Tapi selain itu juga ya walaupun kita baik humanis, tapi juga harus secara profesional bertanyanya, tidak hanya berkaitan tentang say hello aja, tidak hanya berkaitan tentang apa ya apa ya bahasa-bahasa tidak penting saja, harus ada asas profesionalismenya sehingga kita mendapatkan informasi dari karyawan kita. Itu mungkin dari saya. Iya Pak, jadi ada efek psikologisnya ya Pak, secara tidak langsung ya. Betul, 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 betul. Dan ini Ya, terima kasih tricky Pak. banget ya. Ini tricky banget karena kalau kita salah ngobrol, salah ngomong ya, itu saya yakin akan berdampak bahkan sampai resign lah anggota kita. Itu banyak lah. Ada lagi? Kira-kira? Untuk penugasan saya rasa jelas ya. Jadi silakan monolog terkait tentang tugas tentang kepemimpinan salah satu pemimpin di Indonesia ataupun di luar. Silakan teman-teman deskripsikan. Saya akan menjelaskan pemimpin ini. Beliau bla 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 bla. Beliau menggunakan metode kepemimpinan transaksional misalnya. Karena beliau apa namanya senantiasa memberikan reward ataupun punishment kepada anggota-anggotanya. Diceritakanlah anggotanya berapa, itu apa namanya berdampak pada resignnya berapa, yang out berapa, produktivitas kerjanya seperti apa dan sebagainya. Saya rasa jelas ya. Mas Andre jelas ya tugasnya ya? Monggo apabila ada pertanyaan lain atau cukup. Izin bertanya Pak, Monggo. bagaimana apabila seorang leader ini dia karakternya temperamental dan juga emosinya itu tidak stabil, tetapi dia care terhadap bawahan atau peduli terhadap bawahan yang dimana uh, hak dan hak-haknya bawahan itu wajib di ini apa dia apa diturutin lah. Hmm. Tanggapan Bapak bagaimana? Pertama ini adalah adalah kondisi kontradiktif ya. Maksudnya kontradiktif itu adalah dia punya sifat yang seperti itu tapi dia aware. Nah, biasanya ini adalah leader yang otoriter ya. Atau pemimpin yang otoriter yang memang itu bagus juga menurut saya. Ketika memang gini, pemimpin yang otoriter tapi apa namanya karyawannya itu cocok untuk dipimpin secara otoriter, menurut saya baik. Tapi sebaliknya, kita misalnya menggunakan kepemimpinan demokratis. At least adalah apa namanya nyantai lah ya, seorang pemimpin yang nyantai memberikan hak dan wewenang yang besar untuk anggota kita, untuk karyawan kita. Namun anggota kita itu tidak cocok untuk dipimpin secara demokratis dan itu kan salah. Nah,
tergantung pada misalnya apabila pertanyaan seperti itu tergantung pada kondisi dan juga kondisi psikologis daripada si karyawannya. Kalau memang karyawannya itu cocok ya untuk dipimpin secara otoriter seperti tadi, itu menurut saya oke-oke aja, halal-halal saja dan absah saja, baik saja ketika memang apa namanya anggotanya itu cocok untuk dipimpin secara otoriter. Tapi kalau misalnya tidak cocok, ya seorang pemimpin akan mengalami atau mendapatkan efek daripada keotoriterannya karena memang apa ada anggota ataupun ada karyawan yang memang tidak cocok ataupun tidak mau dipimpin secara otoriter, ya maka dia akan keluar ataupun tidak akan produktif kerjanya dan akan berdampak pada perusahaan dia kan gitu ya. Jadi makanya nih teman-teman, saya tuh kan ada kepemimpinan otoriter, demokratis, transaksional, transformatif dan sebagainya. Saya itu menganut pada apa namanya, menganut pada mazhab ya atau pemikiran bahwa kepemimpinan itu harus transformatif. Transformatif itu adalah seorang pemimpin yang mampu memanifestasikan, yang menyampaikan visi besar dia kepada seluruh anggotanya, ya, sehingga anggotanya itu paham. Anggotanya itu paham apa yang saya inginkan dan mereka itu apa namanya mampu mengupgrade ataupun mampu mencapai visi daripada saya itu sesuai dengan gaya mereka. Ya, ini sama dengan demokratis sebetulnya, tapi ada batasannya. Ya, transformatif itu ada batasannya. Apabila dia sudah saya berikan hak yang dan wewenang yang sudah besar, sudah banyak, sudah luas, tapi ketika tidak memberikan dampak yang baik untuk perusahaan saya, untuk visi saya, maka akan ada dapat punishment ataupun reward. Nah, jadi itu adalah perpaduan antara kepemimpinan otoriter dan juga demokratis. Ya, secara demokratis saya menyampaikan visi saya memberikan hak dan wewenang kepada mereka, tapi ketika mereka tidak memberikan impact dan dampak yang positif untuk saya, untuk perusahaan saya, maka mereka akan mendapatkan punishment. Sebaliknya, ketika dia atau mereka sudah memberikan dampak yang baik, maka saya akan memberikan apa namanya reward untuk mereka sehingga mereka menjadi upgrade terus, meningkat terus. Nah, oleh karenanya menjadi pemimpin itu adalah seni, maka seni untuk kita briefing, seni kita untuk acting dan lain sebagainya, maka nggak boleh ada lagi karakter-karakter yang tidak baik dimiliki oleh seorang pemimpin. Saja mungkin. Gimana, Mas Mas Sultan? Ya, saya kasih Pak. Jelas. Ah, terus bagaimana apabila kita di posisi staff untuk menanggapi cara kepemimpinan seperti itu, Pak? Ya, kalau bicara kita staff ya memang kita kembali kepada Samina wa ta'ala sebetulnya. Kita mendengarkan saja dan taati saja. Namun, apabila memang kita ada di dalam kondisi misalnya di top manajemen ya, tidak seperti staff yang memang harus menerima apapun yang memang ada di dalam perusahaan tersebut, kita boleh negosiasi. Misalnya kita di dalam middle management ya, bukan top. Topnya seperti itu, middle-nya kita bisa negosiasi antara mengkritisi misalnya kepemimpinan beliau dan lain sebagainya. Karena memang biasanya ada beberapa perusahaan yang diberikan apa hak untuk berbicara, untuk mengkritisi seorang leadernya, ya. Ketika misalnya memang tidak diberikan haknya, maka kita harus putuskan. Maksudnya begini, seorang top itu misalnya punya sifat otoriter. Kita sebagai middle, sebagai low, orang-orang anggota kita, ya anggota kita tuh misalnya tidak cocok untuk diberikan otoriter, maka kita harus stop. Stop aja kita aja yang mendapatkan kepemimpinan otoriter dari pemimpin kita. Tapi kita menyelamatkan anggota kita dengan gaya kepemimpinan kita yang demokratis, dengan gaya kepemimpinan kita yang lebih humanis dan lain sebagainya. Sehingga anggota kita juga tidak merasakan apa yang menjadi hal-hal negatif bagi bagi ini, bagi apa namanya, bagi perusahaan. Tapi saya sampaikan kembali lagi bahwa kepemimpinan otoriter itu tidak tidak jelek juga ya, baik juga ya. Ketika dalam kondisi memang harus
anggota tersebut harus dipimpin secara otoriter kan gitu ya. Iya, benar, Pak. Gitu. Betul, Pak. Jadi jangan, wah ini otoriter buruk, jangan, nggak ada. Saya tuh sangat setuju dengan pemimpin yang otoriter karena kita nih generasi Z, apa Gen Z dan lain sebagainya harus diotoriterin menurut saya. Iya, Pak. Karena ada Kalau nama Sangat benar, Pak. apa? iya, mohon izin Pak, saya potong. Apalagi yang generasi Z ini kan kita lihat dia lebih banyak kaum rebahannya ya Pak. Makanya eh, kita mencoba menggunakan sistem otoriter dibanding transparansi atau demokrasi. Karena mereka ini kayak semacam nggak nggak aware terhadap perusahaan Pak. Hmm, Dengan Karena otoriter mungkin itu bisa. ya betul, karena mungkin menurut saya Gen Z ini atau ya mungkin saya juga ya, ya ini tergantung orangnya sih sebetulnya. Ada diperlihatkan hal-hal pragmatisme teman-teman. Hal pragmatisme itu maksudnya hal-hal yang instan, hal-hal yang mudah. Misalnya, maaf ya, saya bukan menyinggung salah satu YouTuber atau apa. Ada YouTuber atau pemilik channel yang sukses di usia muda, kemudian mudah untuk menjadi orang kaya dan sebagainya, tapi dia tidak memperlihatkan prosesnya. Dia tidak memperlihatkan privilege apa yang mereka miliki, mereka dapatkan sehingga mereka mencapai kesuksesan tersebut. Nah, kita sebagai sebagai audiens, kita sebagai penonton hanya menyimpulkan bahwa oh dia sukses cepat, maka ya saya harus kerja sesuai passion saya harus sesuai dengan yang saya inginkan. Ya maka ketika dia ke dunia kerja, tapi dia tidak menemukan dengan apa yang passion dia, apa yang dia inginkan, makanya dia keluar, 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 ngomongin di Twitter dan sebagainya, itu kan hal-hal negatif. Nah, makanya sebetulnya menjadi pemimpin di generasi sekarang tuh menjadi hal yang sangat sulit menurut saya, karena memang apa kondisi sosial ini sudah sangat berbeda ketika zaman dahulu mungkin ya gitu ya. Betul? Ada lagi? Kira-kira? Cukup Pak, terima kasih. Oke. Ada pertanyaan lain silakan. Jelas ya? Ini kok nggak ada yang on cam sih? Pada kemana ini? Baik. Boleh bertanya sedikit Pak, minta saran mungkin. Gua. Enggak. Pak, ya, saya tadi tertarik juga nih dengan pertanyaan. Sebentar. Begini Pak, di perusahaan saya sedang melakukan efisiensi manpower ya, guna mungkin untuk menutupi balance daripada eh, finansial perusahaan ya. Dan kebetulan saya salah satu yang ditunjuk oleh perusahaan itu untuk melakukan efisiensinya. Maksudnya pengurangan dari manpower ini Pak. Saya sebenarnya berat ya Pak, karena menurut saya kalau sudah jadi anggota kerja atau bagian kerja adalah bagian dari lingkup keluarga ya Pak. Jadi ada hal yang menurut saya nggak agak berat saya sampaikan nih. Maksudnya gini Pak, bisa nggak saya minta tipsnya untuk menyampaikan kepada rekan-rekan yang terkena dampak PHK itu tadi Pak? Karena berat nih bagi saya nih gitu Pak. Betul. Oke, everyone has no can to avoid the problem. Semua orang nggak akan bisa menghindari sebuah problem dan kita tidak akan pernah tahu ya tahun 2022 itu kemarin atau 2023 awal eh, maraknya PHK khususnya di dunia startup itu luar biasa ya. Oleh karenanya kita tidak akan bisa menghindari hal itu. Nah, kalau misalnya ada dalam kondisi seperti itu ya Mas Irwan ya. Jadi memang kita harus harus menerima saja, harus lawang saja. Cuman gini, artinya ketika kita bekerja, kita diamanahkan untuk bekerja setahun, 2 tahun, 3 tahun, kita selain daripada si kita profesional atau profesional di dalam kinerja kita juga harus membangun networking yang sebaik mungkin. Saya tuh percaya pada ketika kita bekerja itu kita sedang ya kan tadi Mas Irwan sampaikan kita sedang membangun suatu keluarga yang baru. Nah,
selain daripada itu, kita harus punya mindset juga ketika kita bekerja di suatu tempat, kita tidak akan pernah tahu kapan kita dipecat, kapan kita harus diefisiensikan dan sebagainya. Maka yang harus ada di mindset kita adalah kita membangun networking yang baru. Mas Irwan, banyak banget pebisnis atau pengusaha-pengusaha yang besar itu hadir atau mendapatkan ide bahkan partner ketika dia bekerja. Banyak banget. Let's say, kita bisa kasih contoh Gojek. Kita bisa kasih contoh Facebook. Mark Zuckerberg dengan temannya itu teman kelas. Coba bayangin, teman kelas. Kemudian Gojek teman kerja di, saya lupa di perusahaan konsultan gitu, si Nadim tuh. Nah, ini artinya tidak hanya kita membangun suatu keluarga, tapi kita membangun networking sehingga kita harus siap nanti ketika kita ingin pensiun, ketika kita ingin menjadi pengusaha dan lain sebagainya, sehingga kita sudah terbangun partner ataupun ide dan networking yang memang kita bisa teruskan, ya. Karena bicara misalnya kita gimana Pak kalau misalnya kita harus menghadapi yang namanya permasalahan PHK, efisiensi dan sebagainya, kita hanya bisa menjawab no comment kan gitu ya. Kita nggak bisa jawab apapun. Tapi kita bisa memitigasinya ya Mas Dedi dan teman-teman. Kita bisa mencari solusi. Oke, berarti ketika kita bekerja, kita tidak hanya membangun keluarga, tapi kita membangun networking. Ya, karena banyak sekali pengusaha-pengusaha besar, perusahaan-perusahaan besar yang hadir atau yang muncul tadinya dari teman kerja, ya, teman kerja punya, ya teman ngopi bareng lah lagi istirahat, misalnya Mas Dedi punya teman ngopi bareng, kan pasti punya tujuan, punya visi ke depan. Misalnya ada bahasa Sunda mah orang pengen jadi pengusaha yang kayak orang pengen jadi ini. Akhirnya satu partner sudah satu frekuensi, satu ide dan gagasan dan sebagainya, sehingga ketika ada di dalam kondisi PHK dan sebagainya itu punya solusi sebelumnya, sehingga tidak merasakan kesedihan yang melanda kan gitu ya. Itu sih solusi dari saya, mungkin mungkin ada yang lain, silakan. Eh, begini Pak, karena saya sudah dua kali Pak ya menghadapi situasi yang berat gini ya, yang harus memutuskan rekan kerja kita ada dua kali nih. Ini yang kedua nih. Jadi saya tuh seperti terbebani ya Pak, baik itu mental maupun moral ya. Karena saya beranggapan saat orang ini dilakukan pemutusan hubungan kerja, berarti saya ini kalau seperti menutup jalur nafkah gitu ya Pak. Nah, maksud saya tuh gimana mengurangi beban beban yang saya alami gitu Pak. Karena kan kalau mengingat dari kemampuan perusahaan memang harus dilakukan penyesuaian ya. Penyesuaian antara overhead-nya dengan productivity value ya Pak. Nah, jadi maksud saya tuh gimana saya untuk sayanya dampak sayanya Pak. Kira-kira kalau nggak membebani saya itu Pak. Maksudnya Mas Irwan tuh yang akan menyampaikan bahwa kamu ini nih, kamu dapat PHK ini gitu, mungkin Iya. kondisi seperti itu. Jadi dari yang akan di PHK ini kan tim saya Pak. Kan ada departemen workshop ya, itu di bawah saya, dan dari manajemen kita ada pengurangan. Dari Ya. HR ya, head usernya harus menyampaikan kepada anggotanya. Nah, Wah, saya sudah dua kali nih, bebannya berat banget ya. gitu Pak. Ada hubungannya gini, ada korelasinya, ada hubungannya dengan tadi saya sampaikan dalam pengembangan dan pelatihan SDM. Makanya penting sekali manajemen trainee HRD itu secara update, secara berkala itu mengupgrade skill daripada karyawan kita. Apabila kita sudah senantiasa melakukan upgrade skill, pengembangan pelatihan, development, improvement dan sebagainya, by sertifikat apalagi, ya, sehingga ketika kita dalam kondisi seperti itu, kita sudah dalam dalam artian gini Mas Irwan, oke udah tugas gua udah siap lah, lu udah siap pasti dimanapun berada karena lu udah punya sertifikat ini, gua udah develop develop atau kembangkan skill ente di sini dan sebagainya, sehingga kita juga tidak akan memiliki beban yang lebih besar lagi gitu ya Mas Irwan ya, sehingga Iya, kita lepas dia dalam kondisi dia sudah siap gitu loh. Makanya penting banget. Makanya saya sampaikan tadi, tujuan daripada pengembangan SDM ini tidak hanya jangka pendek, ada jangka panjangnya. Ya, tidak hanya misalnya si karyawan itu di-upgrade skillnya untuk jangka pendek, tapi ketika dia harus mengalami tadi PHK dan lain sebagainya, dia sudah siap untuk mencari pekerjaan dengan mudah ya di tempat yang lain.
ataupun menjadi pengusaha dan sebagainya. Makanya ini catatan buat kita nih misalnya jadi HRD dan lain sebagainya, untuk mengembangkan SDM itu tidak hanya berkaitan tentang mencapai target sales 100% bukan, tapi kita secara humanis mendidik dia, melatih dia untuk dia tuh siap di dunia kerja di dalam industri atau era-era manapun. Begitupun kita kan gitu ya. Gitu ya mungkin dari saya. Oke, terima kasih Pak. Gitu ya. Jadi Mungkin nih kalau dari ada dari sekarang nih, teman-teman yang pernah punya kasus yang sama, silakan sharing nih. silakan sharing. Menurut saya nih, ini solusi konkret dari saya. Misalnya kita kembangkan sedemikian rupa sekarang mungkin ada K3, ada beberapa apa namanya perusahaan-perusahaan yang memang certified untuk seorang karyawan. Nah, itu kita harus MOU dengan mereka perusahaan kita tuh. Coba tegur bosnya, bos, ayo kita MOU dengan perusahaan ini dong biar upgrade skill karyawan kita. Nanti karyawan kita juga bisa bla 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 gitu. Tapi kepentingan kita secara pribadi, Mas Irwan, untuk kita bisa biar nanti karyawan-karyawan di sini tuh siap terus beradaptasi walaupun misalnya ada dalam kondisi apapun kan gitu. Jadi nggak terlalu besar bebannya gitu Mas ya. Gitu ya. Tenang aja nggak dosa Mas Irwan insya Allah. Itu kan memang dunia kerja kan seperti itu kan gitu. Saya Kadang-kadang dua yang tahun di berat itu Pak, apa? Gimana? kadang-kadang kita yang down itu saat kita bawa amplop dari HR ya, kita serahkan ke mereka, kita kuatin, terus kayak sedih gitu lah ya, wah, kita down tuh. Ya, itu Gitulah yang kadang-kadang kita nggak kuatnya. gitu. Ya Oke, terima kasih Pak. ada enaknya di ada enaknya jadi HRD, ada nggak enaknya di HRD kan gitu. Ya. Semuanya semuanya ada plus minus lah gitu ya. Ya, catatan untuk kita semua bahwa apapun kondisi kita, dimanapun posisi kita hari ini, mengembangkan skill diri sendiri itu menjadi paling mutlak. Karena kita tidak akan pernah tahu, kendati pun kita HRD sekarang ngurusin orang-orang, ya kita tetap diurusin sama orang. Artinya kita tetap, misalnya kita tetap punya atasan. Berarti kita harus upgrade skill kita, karena kita harus siap ketika kita dalam kondisi apapun. Ya, kita nggak tahu ke depan kita nauzubillah min dzalik dapat cobaan apa, tapi ketika kita sudah persiapan dengan mengupgrade skill kita, mengupgrade kompetensi kita, insya Allah kita akan beradaptasi, kita akan siap menghadapi cobaan ataupun konflik apapun. Itulah catatan dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat perkuliahan hari ini. Kita tutup dengan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya rasa ini seru ya untuk diskusinya. Untuk next mungkin beberapa jam aja ya, nggak apa-apa ya. Ya Pak. Ya Pak. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.